Suami yang baik itu adalah suami yang bisa menolak permintaan istri. Itu baru keren dah. Itu soheh Pak Bupati. Nah, saya yakin kok kalau Pak Bupati ini bukan suami takut istri, cuman istrinya lebih berani, kira-kira begitulah. Saya itu sebenarnya ada alasan Pak Bupati. Saya bilang sama Ra Anas, "Bah, kenapa kok jarang balik ke Madura?" Istri saya itu curiga kalau saya ke Madura. Di mindset istri saya itu kiai-kiai Madura sukanya poligami ya gitu loh. Lah kalau saya sering ke Madura, istri saya curiga gitu loh. Padahal saya ini punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu kenapa? Karena banyak mata-mata Pak. Gak bisa menang. Makanya saya senang dengan wirawirinya Pak Kapolri dengan Panglima TNI. Kebetulan dua-duanya sahabat saya. Ini sehingga menunjukkan apa? Polisi dengan tentara akur. Saya yakin antara polisi dengan tentara ini pasti beda pendapat dan juga beda pendapatan. Jadi walaupun setara antara Kapolres dengan Dandim, itu pendapatannya beda Pak. Gitu loh. Makanya kenapa yang berani ngundang saya Kapolres bukan Dandim Pak gitu. Mungkin gitulah, capek saya Pak gitu. Saya ini ngempet meriang soalnya. Mudah-mudahan nantilah sekali-kali Pak Fauzi ngundang sendirilah. Mosok kelasnya bupati incumbent numpang. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus panjenenganipun Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumeneb, Ketua Tanfidiyah dan Suriah PCNO Kabupaten Sumeneb, pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumeneb, serta jajaran Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumeneb, dan tak lupa tokoh masyarakat, sahabat saya Juragan Tembakau Nasional Haji Khairul Umam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir disamakan oleh Allah gemuk rekeningnya, bukan gemuk perutnya. Amin. Bapak Bupati beserta Ibu Wakil Bupati serta jajaran Forkompinda yang hadir, wabil khusus panitia penyelenggara kegiatan siang hari ini, Bapak Kapolres AKBP Ferry Santoso Marpaung, karena ibu beliau orang Batak, tentunya beserta ibu. Kenapa ibunya harus kita sebut? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami itu pasti berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ternyata yang berharap justru Pak Dandim. Serta Bapak Ibu tamu undangan, Pak Camat, Pak Kepala Desa, serta semua yang hadir yang berbahagia. Alhamdulillah saya bisa sowan, walaupun kondisi saya agak meriang.
3 minggu yang lalu saya masih di London. Saya ada acara dengan komunitas muslim Eropa di London, UK. Kemudian saya pulang sehari, saya berangkat haji. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, amin kan. Untuk segera ziarah Makkah Madinah. Ya belum selesai sudah amin bu. Kemudian saya pulang sehari, lanjut acara saya di Kuala Lumpur, Malaysia. Baru nyampe semalam, bilang cair dia. Pak Bupati tahu kenapa yang bilang cair perempuan? Nah, gimana? Karena perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Artinya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Yang bilang cair tadi yang bajunya simmer-simmer. Saya tadi pagi cerita sama Pak Haji Khairul Umam, Haji Her. Pagi ini saya sebenarnya juga mendapatkan undangan dari Mabes Polri. Karena setiap tahun saya mendapatkan undangan dari Mabes Polri untuk hadir di tasyakuran yang sama di Mabes Polri. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk hadir di Sumeneb karena salah satu wasilahnya karena ada sahabat saya Haji Her. Ini penting saya sampaikan supaya pertanggungjawaban dari Pak Kapolres dan Haji Her ini jelas, kira-kira begitu. Disitulah saya kemudian teringat dengan sebuah makalah yang disampaikan, idza halatil maqadir batalatit tadabir. Ketika takdir itu tiba, maka lenyaplah semua rencana. Artinya apa? Rencana manusia tetap kalah dengan rencananya Allah. Maka saya meyakini manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tentunya tidak asing dengan institusi atau lembaga kepolisian. Sebelum kemarin saya berangkat ke London, saya dapat undangan dari Rakenis Bareskrim Mabes Polri yang diadakan di Pulau Bali. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa polisi itu face of nation, wajah negara. Kenapa saya sampaikan polisi itu wajah negara? Alasannya sederhana. Kalau polisinya baik, maka negara wajahnya akan baik di mata masyarakat. Betul? Tapi juga sebaliknya, kalau wajah polisinya ini jelek, maka negara juga akan menjadi jelek wajahnya di mata masyarakat. Sehingga Bapak Ibu, disitulah kemudian dibutuhkannya apa? Manunggalnya kepolisian dengan masyarakat. Saya selalu bilang Pak Kapolres, kadang-kadang polisi yang agak bergaya itu polisi yang baru dilantik itu, polisi-polisi anyaran itu loh Pak, kira-kira begitu. Kadang-kadang penampilannya Pak Bupati keren banget itu. Kadang-kadang nongkrong saja sama temannya pakai baju seragam, lah pentingnya apa coba itu. Kadang-kadang foto diposting di Instagram, posenya begini sambil pegang pistol, captionnya apa? Bisa nggak pacarmu pose seperti ini? Halah. Sebenarnya saya juga pengen jawab, bisa nggak kamu gondrong kayak saya? Kan nggak bisa Pak itu loh. Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, tantangan polisi ke depan ini akan semakin berat, semakin berat. Saya akan sampaikan beberapa tantangan kepolisian Indonesia ke depan dan juga tantangan bangsa Indonesia ke depan. Bapak Ibu yang saya muliakan, di Eropa kemarin saya sempat bertemu dengan seluruh diplomat Eropa. Jadi dari seluruh diplomat dari seluruh negara yang ada di Eropa dikumpulkan di London. Saya diminta untuk memberikan kajian kebangsaan kepada mereka. Nah, saya sampaikan, Indonesia ini di mata dunia itu menarik Pak. Menarik karena banyak hal.
Dan tentunya yang paling menarik adalah kekayaan alam yang ada di bangsa ini. Saya kasih contoh perumpamaan, Pak. Eropa itu dibagi dua, Eropa bagian utara dengan Eropa di bagian selatan. Allah memberikan keadilan baik di Eropa selatan maupun di Eropa utara. Bentuknya apa? Bentuknya keseimbangan. Keseimbangannya di mana? Contoh, Eropa bagian utara. Di situ ada negara seperti Inggris, Pak, yang semalam menang atas Slovakia. Walaupun karena beruntung mungkin, karena punya Jude Bellingham. Madrid. Nah, sorry saya Madrid. Ya kadang-kadang Madura United juga lah. Tapi keren loh Pak Bupati. Madura United itu hari ini dinobatkan sebagai tim sepak bola supporternya paling tertib seluruh Indonesia. Itu Madura United. Jadi kadang-kadang ini di luar nurul ya. Di luar nurulnya gimana? Orang mengenalnya Madura ini pulau yang keras, tapi supporternya tertib, Pak. Ini entah keberhasilan Kapolres atau keberhasilan Bupati, saya nggak paham saya. Nah, Inggris itu Bapak Ibu, negaranya kaya, Pak. Negaranya kaya. Tapi Allah memberikan keseimbangan di Inggris itu. Jadi kalau ngomong Inggris, Pak, kita mengenal namanya Britania Raya. Kalau Britania Raya itu namanya UK, United Kingdom. United Kingdom itu negaranya banyak. Ada Inggris, England, ada Wales, Ryan Giggs itu atau Gareth Bale. Kemudian ada Skotlandia. Itu masuk kepada United Kingdom, UK. Lah, negara yang paling kaya di situ Inggris. Allah memberikan kekayaan kepada negara Inggris, tapi keseimbangannya apa? Memberikan rasa dingin, cuaca yang sangat ekstrim, yang cuacanya ini menusuk tulang. Jadi negaranya kaya tapi sangat dingin. Sementara di negara bagian selatan, Eropa bagian selatan, itu ada negara miskin seperti Portugal dan Spanyol. Anda itu mengatakan Portugal kaya karena yang dilihat Cristiano Ronaldo. Anda itu melihat Spanyol itu kaya, kenapa? Karena yang dilihat Real Madrid, klub sepak bola terkaya di dunia. Tapi negaranya sebenarnya miskin, Pak. Tapi mohon maaf, walaupun Portugal dan Spanyol ini kategori negara miskin, Allah memberikan keseimbangan dengan alam yang sangat indah. Itu mereka, Pak. Bagaimana kemudian dengan Indonesia hari ini? Coba Anda lihat, apa kurangnya dengan bangsa ini? Semua wilayah, semua daerah, semua provinsi punya kelebihan masing-masing. Contoh, ketika berbicara kekayaan alam, kita mengenal Kalimantan. Bagaimana kemudian Allah takdirkan Kalimantan itu punya banyak batu bara. Maka kemudian muncul istilah batu bara, barang Tuhan bagi rata. Kalau Pak Kapolres ini di kepolisian punya istilah tribrata, terima bagi rata. Lah, itu. Kalau nanti saya tidak dibagi rata, berpotensi saya laporkan ke Kabareskrim dengan dugaan pasal 352, perbuatan tidak menyenangkan. Kalimantan, Pak, yang besok ada IKN di sana. Ini daerahnya super kaya, batu bara. Sulawesi punya nikel, Bangka Belitung punya timah. Mereka dilebihkan oleh Allah dengan sumber daya alamnya. Kalimantan hutannya paling besar di dunia, sehingga dikenal dengan paru-parunya dunia adalah Kalimantan. Kalau kemudian ke Pulau Jawa, Jawa mungkin tidak punya sumber daya alam seperti Kalimantan, tetapi di situ diberikan oleh Allah banyak kelebihan. Contoh umpamanya kita ngambil Jawa Timur. Jawa Timur ini menjadi miniatur Indonesia. 39 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, masing-masing daerah ini, Pak, itu punya karakter masing-masing. Mungkin dalam segi ekonomi, katakanlah Pulau Madura tidak bisa dibandingkan dengan Sidoarjo atau dengan Bojonegoro atau dengan Surabaya. Tapi kemudian Allah memberikan kelebihan lain di Madura umpamanya. Contohnya apa? Dengan karakter budaya Madura yang menarik dunia. Makanya saya dulu pernah, awal-awal saya ngaji di lokalisasi Doli, Pak. Saya waktu itu naik becak. Kebetulan abang becaknya ini orang Madura.
Cak, naik becak. Kemana Gus? Ke Doli. Berapa Cak? 50.000. Saya kaget, padahal kelihatan. Saya bilang, Cak, itu dekat kelihatan, kenapa mahal 50.000? Dia jawab, matahari juga kelihatan Gus. Dia bilang, Madura Pak, dilawan itu. Kawan saya dari Madura beli mobil VW Pak. Tahu mobil VW Pak ya? VW kodok itu Pak. Waktu itu belum ada jembatan Suramadu. Begitu mau naik kapal, mobilnya macet Pak, mogok. Marah-marah ini kawan saya Madura. Akhirnya kap depannya dibuka. Langsung dia teriak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mesinnya hilang dek, gitu loh. Karena mobil VW yang dilihat kap depan, mana ada mesinnya Pak, kan goblok ini loh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mesinnya hilang dek, gitu. Dia marah-marah sama temannya. Akhirnya dia ke belakang, buka kap belakang. Ternyata ada mesinnya. Subhanallah, untung mesinnya double dek, gitu loh. Ini Madura dengan segala karakter yang indah. Kemudian jadilah jembatan Suramadu. Saya naik angkot waktu itu. Sopirnya orang Madura. Saya bilang, Madura ini gara-gara ada Suramadu, pasti Madura akan semakin maju. Dia protes Pak. Enggak Gus, kita enggak maju. Tetap kalah sama Surabaya. Loh, ini gara-gara Suramadu, Madura bisa maju. Dia ngeyel Pak Bupati. Enggak Gus, kita tetap ketinggalan dengan Surabaya. Buktinya apa? Namanya Suramadu. Kalau Madura pengen maju, namanya Madu Sura Gus, gitu. Bukan Suramadu. Mungkin secara ekonomi kita kalah, tapi juga kemudian Allah memberikan kelebihan kepada orang Madura apa? Ikatan emosionalnya. Saya dulu di Jakarta, di sepanjang jalan yang saya tempati di Cakung waktu itu isinya orang Madura Pak. Jualan kelontong macam-macam di sepanjang jalan. Saya tanya, kayak amat orang Madura di mana-mana punya tanah. Saya akhirnya tanya sama beliau, kamu dapat tanah dari mana? Beli? Enggak. Pinjam? Enggak. Lu kok bisa tempat di sini? Apa jawaban orang Madura Pak? Di mana ada tanah, di situ milik Allah Gus, dan itu berhak kami tempati. Nah, itu Madura Pak. Kok ada satu kawan Madura merasa terdolimi sama orang lain Pak? Ikatan emosional orang Madura nggak perlu dipertanyakan Pak, langsung berangkat. Itu artinya apa? Mungkin di satu sisi kita dikasih oleh Allah gersang, tapi di sisi yang lain Allah memberikan kelebihan, termasuk umpamanya fanatisme beragama. Saya melihat bagaimana kemudian Madura ini luar biasa dibandingkan daerah lain, apalagi kalau kaitannya dengan kiai, dengan ulama, dengan habaib. Maling saja Pak mau mencuri itu sowan kiai Pak. Betul Pak ya, itu copet mau nyopet Pak izin sama kiai. Makanya kalau hari ini Haji Her dekat dengan kiai ya lumrah lah, masa kalah sama copet kan gitu Pak. Nah, yang pengen saya sampaikan apa? Yang pengen saya sampaikan begini, ternyata kehebatan kekayaan bangsa Indonesia yang seperti itu Pak, itu membuat iri bangsa-bangsa lain yang kemudian punya kepentingan ekonomi dengan Indonesia, sehingga bagaimana kemudian bangsa ini bisa dihancurkan tanpa harus menggunakan agresi militer. Contoh begini Pak, kenapa orang-orang negara-negara itu pengen menguasai Indonesia? Jelas alasannya karena kekayaan alamnya, dari Freeport lah, batu bara lah, emas, timah dan lain sebagainya, nikel. Mereka ketika pengen menjajah bangsa ini dengan menggunakan agresi militer Pak, nggak berani Pak, mikir. Kenapa? Dulu zaman pra kemerdekaan Indonesia dijajah dengan militer Pak. Belanda dengan sekutunya yang mempunyai alutsista yang lebih canggih kalah dengan pahlawan kita yang hanya menggunakan bambu runcing. Dulu mbah saya cerita, kacang tanah itu Pak Kapolres diasmak sama kiai, dilempar ke Belanda jadi granat, jadi bom. Padahal mereka punya pesawat perang, punya tank, punya senjata yang lebih canggih. Kalah Pak sama sumber daya kita zaman dulu yang hanya menggunakan bambu runcing. Sekarang Indonesia alutsistanya canggih, mereka nggak mungkin bisa menang melawan Indonesia. Lagian Pak Bupati, perang di Indonesia itu biayanya mahal. Tank masuk, nanti parkir di alun-alun Sumeneb, bayar parkir, itu kan.
kebelet pipis masuk toilet bayar lagi, baru istirahat tentaranya ada pedagang asongan lewat cang goreng cang godok, sibuk lagi bayar lagi. Mereka mikir Pak. Nah, bagaimana kemudian cara menjajah bangsa ini? Muncullah istilah strike culture. Bangsa ini dijajah dengan menggunakan budaya. Makanya kenapa saya itu sangat sepakat dengan kaidah yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama, al-muhafadzah alal qadimi sholih wal aqdu bil jadidil aslah. Karena bagi saya kaidah ini mengajarkan kepada kita untuk bangga dengan keindonesiaan kita dengan segala budaya dan atributnya, menjaga tradisi lama dengan tanpa menutup mata dengan tradisi-tradisi yang baru. Makanya ketika acara di 10 November di Surabaya, saya ketemu dengan wartawan dari Australia Pak, ditanya, Gus, kalau saya lihat di YouTube, di TikTok, Gus Miftah ini termasuk tokoh NU yang sering bilang danco. Saya ditanya, apa alasan Gus Miftah ngomong danco? Saya jawab Pak Bupati, iya, saya orang yang paling sering mengucapkan kalimat danco. Kenapa? Karena dalam rangka menjaga kearifan lokal, menjaga budaya. Kenapa? Karena kalau nggak ada tokoh bangsa yang berani ngomong danco, saya khawatir besok danco akan diklaim sebagai milik Malaysia. Karena kenapa sekarang diklaim Malaysia Pak? Reok Malaysia, wayang Malaysia, rendang, batik, keris. Ini kalau nggak ada tokoh bangsa ini yang nggak berani ngomong danco Pak, saya khawatir danco nanti diklaim sebagai milik Malaysia. Kan nggak lucu Bu, masa Ipin Upin ngomong danco gitu kan nggak pantas Pak itu. Makanya para kiai saya mohon izin ya, kalau saya ngomong danco kiai jangan kaget, karena dalam rangka muhafadzah alal qadim, mungkin tidak soleh kiai, tapi minimal muhafadzah lah. Makanya ketika haulnya Mbak Wahab Hasbullah di Tambak Beras, waktu itu saya diminta untuk memberikan tausiah, ada Pak Jokowi, ada Pak Ketua Umum PBNU waktu itu Pak Kiai Said Akil, ada Pak Kiai Mustamar Marzuki, Kiai Jawa Timur, banyak lah. Karena ini yang hadir orang-orang soleh, orang-orang alim Pak Kiai. 1 jam saya ceramah belas, saya nggak ngomong danco Pak. Saya ngempet pokoknya jangan sampai keluar danco. Setelah pengajian saya didatangi sama Pak Kiai Hasib Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras. Beliau bilang sama saya begini, Gus, saya kecewa sama kamu. Kenapa Kiai? Pokoknya saya kecewa sama Anda. Kenapa Kiai? Mosok pengajian 1 jam kok belas gak bilang danco. Saya kecewa sama Anda katanya. Waktu itu saya kirim batin Pak Bupati, danco aku bilang gitu. Nah, strike culture yang saya maksud ini adalah nggak mungkin kita diserang dengan menggunakan agresi militer, tapi budaya kita hari ini kemudian dihancurkan oleh mereka. Maka jangan kaget kemudian hari ini kalau Anda melihat bangsa ini hari ini disibukkan dengan persoalan nasab habaib umpamanya. Ini salah satu tantangan kepolisian ke depan Pak Kapolres. Salah satu tantangan adalah tantangan soal kerukunan. Gak bisa dinalar Pak, kita yang selama ini hidup berdampingan dengan rukun antara ulama, baik mereka yang berlatar belakang habaib maupun kiai, yang dari dulu fine-fine saja, kenapa hari ini kemudian terjadi persoalan seperti ini? Logikanya dari mana? Kalau ini diteruskan Bapak Ibu, siapa yang tepuk tangan? Wahabi Pak, Wahabi tepuk tangan. Tahun 2009 kan Anda tahulah, saya ini salah satu muhibinya Habib Lutfi, karena kebetulan Mamah Salmah, istrinya Habib Lutfi yang kemarin meninggal, itu masih satu mbah dengan saya. Tapi mbah saya ini Syarifah dinikah sama Ahwal, dinikah sama non Habib, makanya jatuhnya ke saya bukan lagi habaib. Saya bukan Habib saja sudah kontroversi, apalagi kalau saya dipanggil Habib. Wah, ini pasti masalah Pak itu. Walaupun hari ini saya Habib yang tanpa harus tes DNA, karena mas saya Miftah Maulana Habibur Rahman, nggak harus tes DNA saya Pak. Waktu itu Habib itu yang begini sama saya dipanggil, ini Pak Haji Hir ya, kenapa kok saya itu dekat dengan ulama? Karena bagi saya orang alim itu
Orang soleh itu mulutnya itu mustajabah. Makanya kenapa Imam Syafi'i mengatakan uhibbus solihina walastu minhum la'ali an anala bihim syafa'ah. Kita harus mendapatkan pertolongan dari orang-orang soleh. Saya itu kenal Habib Lutfi dari tahun 2000, Pak. Dari pertama kali beliau ketemu saya sampai hari ini, kalimat pertama ketika ketemu saya, beliau pasti manggil saya juragane teko, juragannya datang. Ketika saya tanya kenapa Abah manggil saya juragan, karena itu doa, itu afirmasi, bukan halusinasi. Makanya kenapa kemudian Ibnu Athaillah itu membedakan antara rojak dengan tamanni. Mal farqu bainar rojak wal umniyah. Apa bedanya antara afirmasi dengan halusinasi? Ar-roja itu afirmasi, tamanni atau umniyah itu halusinasi. Bedanya di mana? Ar-roja maqaranahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan yang dia doakan disertai dengan amal dan perbuatan. Contoh, AKBP Heri pengen jadi jenderal. Ini bisa dianggap sebagai sebuah harapan manakala Anda sebagai AKBP berperilaku sebagai polisi yang baik, ada prestasi sesuai yang dikehendaki oleh pimpinan. Ini namanya afirmasi. Ar-roja kalau dalam bahasanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tetapi kalau kita punya keinginan, nggak ada amal, nggak ada perbuatan, nggak ada ikhtiar, itu namanya umniyah atau tamanni. Wa illa fahuwa umniyatun. Itu yang namanya halusinasi. Lah saya meyakini Bu Kapolres, Pak Kapolres ini bisa sukses ya karena istri. Karena begini Pak, banyak kasus suaminya ini baik-baik saja, tapi istrinya nggak bisa menjaga kewibawaan suami, akhirnya hancur. Contoh, Kapolres di Sumatera Utara, suaminya baik jadi Kapolres, istrinya pamer duit di TikTok, kan goblok. Akhirnya apa? Dicopot sebagai Kapolres. Makanya ibu-ibu Bayangkari, Anda saya kasih tahu, jagalah suamimu dengan cara apa? Menjadi ibu Bayangkari yang baik. Ingat, polisi itu boleh punya duit, tapi ingat, polisi itu boleh kaya. Yang perlu saya ingatkan satu, kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Yang suka pamer celana dalam itu satu, Superman, kan goblok gitu. Lagian Superman itu goblok Pak. Kenapa? Badannya besar, bajunya es, kan goblok Pak gitu loh. Pakai celana dalam di luar, tambah goblok. Yang paling goblok siapa? Yang nonton Pak. Tahu orang goblok kenapa ditonton Pak gitu. Makanya sebelum saya lanjutkan cerita saya soal kerukunan tadi itu ya, ibu-ibu tolonglah jagalah profesi suamimu dengan menjadi ibu Bayangkari yang baik. Gak usahlah pamer. Kamu boleh punya segalanya tapi gak usah dipamerkan. Makanya Anda harus mengenal asas kepantasan, asas kepatutan. Dalam agama, dalam fikih, konsep adil itu apa? Wadu'u syai'in fi mahali, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Maka mohon maaf, sesuatu yang boleh tapi nggak pantas, ya tolong jangan Anda lakukan. Sebenarnya halal Pak, tapi nggak pantas, tolong Anda jangan lakukan. Contoh, khutbah Jumat pakai helm, boleh apa enggak Pak? Boleh, tapi nggak pantas, nggak pantas. Ya sama tadi hanya lah, pakai celana dalam di luar, boleh Bu, tapi nggak pantas. Nganggo sempak kok ning jobo itu loh. Pak Haji rumah mana kaya, punya jam tangan banyak, kanan kiri pakai jam tangan semua, boleh. Tapi kayak yang pekok Ji, bener Ji, jangan Ji gitu loh. Jadi termasuk soal kekayaan tadi itu, makanya ibu-ibu ini akan indah lah, nggak harus kemudian apa-apa dipamerkan, nggak harus apa-apa kemudian dipublish, nggak harus kemudian diposting. Justru itu akan membebani suamimu. Makanya ya duit disimpan dulu lah. Saya pengen pamer Gus, gampang, suamimu suruh pensiun dini, modar gue, ayo gue, ayo. Kalau memang nggak bisa ngempet, makanya saya bilang Pak, kemarin kebetulan saya diminta untuk tausiah di acara buka puasa bersama di Istana Negara bersama Pak Jokowi dan lain-lain. Kebetulan saya ini AKBP, aku kiainya Bapak Presiden. Cie, yalah. Saya bilang, kenapa puasa itu asal maknanya al-imsak? Imsak itu artinya ngempet.
Kalau bahasa kitabnya apa? Ngeker, menahan diri. Bangsa ini bisa menjadi besar Pak kalau kita semuanya bisa al-imsak atau ngempet. Bupati ini yang ngempet, Kapolresnya yang ngempet, polisi ini yang ngempet, pasti akan besar Pak. Yang menjadi problem bangsa ini nggak bisa ngempet. Padahal jelas kenapa orang berpuasa itu dia haus, lapar, dahaga, dia bisa bersabar Pak. Jawabannya cuma satu. Orang puasa itu haus, lapar, dahaga, kenapa dia bersabar? Karena orang puasa yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya kalau bangsa ini bisa ngempet, Anda jadi pemimpin bisa ngempet, yakin. Dan kalau ada puasanya pasti ada hari rayanya. Kalau ada puasanya pasti ada waktu berbukanya. Betul Bu? Makanya tolonglah ibu-ibu bayangkan, ngempet Bu, diempet. Jangan membebani suamimu dengan yang enggak-enggak. Kadang-kadang suaminya baik-baik saja, keinginan istri terlalu berlebihan. Ya enggak haruslah perempuan tuh harus ikut arisan. Mosok ibu jone Kapolres arisannya 50 umpamanya, waduh berat. Tolak. Dan suami yang baik itu adalah suami yang bisa menolak permintaan istri. Wow, itu baru keren dan itu soheh Pak Bupati. Nah, saya yakin kalau Pak Bupati ini bukan suami takut istri, cuman istrinya lebih berani, kira-kira begitulah. Saya itu sebenarnya ada alasan Pak Bupati. Saya bilang sama Ra'anas, bah kenapa kok jarang balik ke Madura? Istri saya itu curiga kalau saya ke Madura. Di mindset istri saya itu kiai-kiai Madura sukanya poligami ya gitu loh. Lah kalau saya sering ke Madura istri saya curiga gitu loh. Padahal saya ini punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu kenapa? Karena banyak mata-mata Pak. Gak bisa menang Pak, kita sama cewek itu gak bisa menang. Pak Henry ini kalau di Polres ya Kapolres, begitu pulang ke rumah ketemu Kadif Propam ya selesai Pak itu. Kalau di kantor kayak macan, kayak harimau Pak, di rumah kayak kucing. Itu kalau Kapolres. Kalau Pak Dandim insya Allah lebih parah. Ternyata saya punya ilmu baru Ci. Perempuan itu asal katanya sama dengan cermin Pak. Jadi perempuan itu bahasa Arabnya mar'at. Perempuan bahasa Arabnya perempuan itu mar'atun, cermin itu mir'atun. Jadi asal kata perempuan itu sama dengan cermin. Pertanyaannya kenapa perempuan itu seperti cermin? Karena hati perempuan itu seperti kaca Pak. Kalau sudah pecah gak akan pernah utuh kembali. Berserakan Pak. Makanya perempuan itu karakternya satu, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih. Kalau yang jilbabnya pink insya Allah lebih parah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kembali ke soal kerukunan tadi itu. Waktu itu Habib Lutfi bilang sama saya begini, tahun 2009, Le, kamu besok akan menemukan satu masa di mana bangsa Indonesia ini akan dihancurkan. Bagaimana caranya? Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Saya waktu itu mikir, masa bisa Nahdlatul Ulama dihancurkan? Ada upaya ke sana? Saya tanya, bah, bagaimana upaya ikhtiar untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama? Oh gampang nih. Pengen menghancurkan Indonesia dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Pengen menghancurkan Nahdlatul Ulama, caranya bagaimana? Dengan cara adu domba, kiai dengan kiai, kiai dengan habaib, habaib dengan kiai. Itu Habib Lutfi sampaikan tahun 2009. Makanya saya jadi ingat sabda baginda Nabi Muhammad SAW, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Dan ternyata 2009 itu disampaikan, terjadi sekarang Pak. Bagaimana kemudian hari ini kita disuguhkan dengan fenomena
saling serang antara kiai dengan habaib. Kalau saya secara pribadi punya prinsip begini, Pak. Saya meyakini duriannya Kanjeng Nabi itu masih ada. Apakah benar habaib itu duriannya Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu alam bisawab. Tetapi dengan para duriannya Nabi, saya sepakat dengan makolahnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Wa ala kafatil muslimin ayyataqidu hubbahum wa mawaddatahum wa aywakiruhum wa yu'adimuhum bi ghairi israfin wala huluwin. Dan terhadap duriannya Kanjeng Nabi, hormati mereka, sayangi mereka, cintai mereka tanpa harus berlebih-lebihan. Itu perintahnya Sayyid Abdullah Al-Haddad. Bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap habaib hari ini? Saya tetap takriman wa ta'dziman wa mahabbatan. Saya tetap mencintai mereka, menghormati mereka, menyayangi mereka. Kalau seandainya besok di akhirat mereka diputuskan oleh Allah, yang saya anggap habib ini duriannya Kanjeng Nabi ternyata bukan, pertanyaan saya, rugi saya di mana? Salah saya di mana? Nggak ada ruginya, nggak ada salahnya. Tapi sebaliknya apa? Kalau hari ini saya suudzon dengan para habaib, saya mendolimi mereka, saya menganiaya mereka, saya berbuat jahat kepada mereka, besok di akhirat ternyata pengadilan akhirat memutuskan bahwa habaib itu ternyata cucunya Kanjeng Nabi, mau ditaruh di mana wajah saya? Saya ketemu dengan Kanjeng Nabi, saya matur Kanjeng Nabi, isfa' lana ya habibana, isfa' lana ya Rasulullah, wahai Rasul, berikan syafaatmu kepada saya. Rasulnya jawab, sorry ye, modar we Pak, ya sorry ye, gitu. Kamu dulu di dunia menyanyiakan durian saya, Miftah. Kamu dulu nggak menyayangi mereka, kok sekarang kamu minta syafaat kepada saya? Selesai kita, Pak. Tapi kalau hari ini saya mencintai mereka dan terbukti mereka bukan habaib, saya nggak ada ruginya. Toh kemudian kita diingatkan oleh Al-Quran, walakot karomna bani Adam. Allah memuliakan semua anak Adam, baik yang mereka berlabel habib atau non habib, semuanya harus kita muliakan. Makanya kemarin saya sampaikan, saya akan menghormati siapapun yang memberikan sumbangsih terhadap agama Islam, baik yang melalui ceramahnya, baik melalui sholawatannya, baik melalui sedekahnya maupun ilmunya. Siapapun yang memberikan sumbangsih terhadap agama sekecil apapun Pak Bupati, wajib untuk kita hormati. Kapasitas sebagai bupati umpamanya, bagaimana menghormati mereka? Kan di sini ada istilah apa itu, kiai-kiai kampung itu namanya apa Pak? Kampung. Enggak, nama bahasa Maduranya apa? Binter. Bener ya? Bener sih ya? Apa Pak Kapolres? Nggak paham pasti dia. Binter. Binter.